Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya kita kok mayanya tidak ada yang guru, tidak ada yang murid. Kita kok sama posisinya, cuman karena mengana tidak kira mungkin di ibu ada tesuo, di mira ada tesuo, nalain ada tesuo, atau di nalain ada tesuo untuk berbagi. Ya. Sebelumnya alhamdulillah segala puji bagi Allah kita lah bisa melakukan kegiatan seperti biasa ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu amalan kita selama bulan suci Ramadan full sebulan diterima oleh Allah dan berhasil membakar seluruh dosa-dosa kita pada masa lalu. Karena pada hakikatnya Ramadan itu maknanya adalah pembakaran, membakar seluruh dosa. Dan sungguh cilaka orang yang ada di waktu bulan Ramadan tapi tidak mampu mendapatkan ampunan Allah. Artinya tidak dimanfaatkan Ramadan tadi, tetap seperti biasa. Ibu, mudah-mudahan kelompok Yasinan Muslimah termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang berhasil meraih ampunannya selama bulan Ramadan. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Ini Bu yang perlu kita ingatkan adalah dasar dari Islam. Rukun Islam itu kita sama tahu, mungkin anak SD juga tahu, nah, bara rukun Islam Bu 5. Kini coba Tifa, apa rukun Islam? Dapat nak? Rukun Islam. Jadi kok gunanya disampaikan untuk menumbuhkan kecintaan ibu kepada sholat yang namanya sholat. Assalamualaikum, tidak bisa pungkiri sholat itu seperti rutinitas saja. Ini Bu, kadang orang azan itu sholat sebentar bekol lah, tidak begitu. Lah sholat tadi yang lah. Kini timbulkan kecintaan kepada sholat. Jadi ibu harus tahu dulu apa itu yang sholat. Lihat ibu yang tahu apa itu dimaksud dengan sholat. Apa sholat itu Bu? Jadi sholat itu adalah panggilan Allah. Nah artinya orang yang tidak mendirikan sholat tidak dipanggil oleh Allah dan tidak terpanggil oleh Allah. Merugi orang itu beruntung itu sangat merugi. Jadi orang yang meninggalkan sholat apalagi sengaja tidak sholat itu sangat amat merugi. Ini ya Wak, Islam ini berdiri di atas 5 perkara. Yang pertama apa Bu? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu tandanya Islam. Dan kedua sholat, dan ketiga puasa, dan keempat zakat, dan kelima haji. 5 perkara itu yang membuat Islam itu berdiri. Kini kita ilustrasikan biar cinta ke sholat. Itu ilustrasikan. Biar tak abaikannya sholat kan, termasuk ambo sendiri. Acok yo melalaikan sholat bagai jadi di kanan. Ko kita anggap itu Islam. We diri kan? We. Rukun Islam 5 perkara. Yang kelima apa tadi Bu? Naik haji. Kalau kita tidak mengerjakan haji, karena kita termasuk orang yang tidak mampu, lain tagak yo Islam dia masih. Dan selanjutnya zakat. Tidak bisa mengeluarkan zakat, malah kita yang wajib menerima zakat. Lain tagak yo Islam masih. Dan ketiga puasa. Indah bakar rajon puasa lain tagak yo Islam dia lain misalnya. Selanjutnya sholat. Itu artinya kalau ibu tidak mendirikan sholat berarti ibu meruntuhkan agama. Dan ngeri ibu, jadi jangan bermain-main ibu sholat. Terus untuk memperdalam sholat Bu, kamu baru mau belajar. Ilmuku dapat dia Bu 10 hari terakhir Ramadan. Dari itu dapat ilmu. Cara memaknai sholat. Lain ibu ajarkan. Diajarkan, dipraktekkan ibu. Memang sulit, tapi kalau niat awak benar-benar ingin memperbaiki, Allah akan membantu. Nah, jadi yang sholat tadi Bu, apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali, le kenal Bu Imam Al-Ghazali? Alun ya? Kenal sama aja.
Awak kenal je beliau dari nama Imam Al-Ghazali, tapi kita beliau tak kenal juga. Jadi kecil Imam Al-Ghazali bu, ketika engkau membaca tasyahud, tasyahud, yang tasyahud itu apa? Biar buat ilustrasikan nih. Ilustrasikan. Namun itu tak terekam di awal lagi karena tasyahud awal dan tasyahud akhir itu tasyahud awal. Tasyahud awal ketika engkau membaca tasyahud kecil Imam Al-Ghazali, bayangkan bahwa engkau berada di hadapan Allah. Bayangkan itu, hadirkan perasaan ibu kalau Allah itu ada di hadapan ibu. Nah, kenapa seperti itu? Karena tasyahud itu adalah mengulang janji kita kepada Allah. Tahu nggak ibu, waktu kita di dalam rahim ibu gitu, kitulah berjanji jo Allah. Lihat dulu itu. Waktu ruh ditiupkan, ruh itu telah berjanji dengan Allah. Nah, tasahud itu, tasahud awak tadi mengulang perjanjian Allah. Apa perjanjian Allah waktu masih dalam bentuk ruh? Itu terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum. Itu kata Allah sebelum ruh ditiupkan ke jasad yang telah dibentuk tadi. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu kecil Allah. Ajawa ruh waktu itu qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Setelah itu, setelah terjadi dialog antara Allah dan ruh, baru ditiupkan di Allah ke janin yang ada di dalam rahim ibu tadi, kawak kan. Nah, itu diulang, penyaksian itu diulang di waktu tasyahud tadi. Itu Imam Al-Ghazali mengajarkan. Jadi apa bacaannya itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang berhak disembah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan. Nah, itu hadirkan Allah di hadapan Allah. Itu agak ramalan sholat yang badara yang itu. Itu cara sholat, dimakna sholat lagi. Ya bu. Terus sudah itu kece Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku lah mau cumpun, deklah mau cumpun nikmat maksudnya. Aku isu dan tunjuk lagi. Pokoknya biasa sama-sama kita merajuan. Kece Syekh Abdul Qadir Jailani mulai itu belum. Yang tasyahud itu adalah di saat seorang hamba menghidupkan penyaksian tauhidnya, agar ketika dia bangkit dari sholat, dia tidak hanya bangun dengan jasadnya. Apa artinya itu? Kalau ibu tidak mampu menghadirkan Allah di saat ibu tasyahud, terus ibu berdiri, itu hanya badan ibu yang bergerak. Tidak ada hati ibu tersambung seperti Allah. Tidak jujur ibu dengan Allah. Tidak tersambung ibu dengan Allah. Itu makanya banyak orang sholat tapi tidak mampu merubah karakternya, tidak mampu merubah perilakunya. Karena itu tadi hanya badannya yang nyamuk dan sujud, hanya lisannya yang membaca. Tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugilah orang yang sholat seperti itu. Jadi untuk mempelajari ilmu agama dasarnya adalah sholat. Perbaiki sholat ibu. Janji Allah apa? Jika engkau perbaiki sholatmu, maka dan perbaiki seluruh persoalanmu. Hidupmu dan perbaiki ya Allah. Oh pani awak banyak masalah hutang piutang, moderiku lah selalu macam kan banyak masalah hidup yang sakit-sakit yang sebatang kara, macam-macam persoalan hidup. Akan dan peloin tugas engkau itu saja yang kecil. Perbaiki sholatmu dan perbaiki hidupmu. Allah berjanji masalah tidak percaya, ibu kan? Jadi yang sholat tadi ibu benar-benar harus menjadi perhatian dia. Terus cik lain kodo kecil Imam Al-Ghazali cik lain penegasan biar karena di sana sholat. Jika lisanmu mengucapkannya tetapi hatimu tidak memahami, maka engkau hanya membaca
tanpa menyaksikan. Dan setelah engkau bersaksi 2 kalimat syahadat, Allah mengajarkan, mengingatkan kepada kekasihnya Rasulullah. Kan setelah 2 kalimat syahadat kita baca apa, Bu? Sholawat Nabi. Jadi mengingatkan kepada Rasulullah. Allah berfirman, nah itu nanti kita baca ke, Bu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat ke atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan. Itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ketika engkau menyebut namanya, engkau sedang menyambung ikatan dengan mereka yang mencintainya. Nah, itu nan sholat. Jadi di saat awak menyebut nama Rasulullah, berarti itulah disambungkan oleh Allah ke Rasulullah. Nah, itulah manfaat kita baca bersolawat, disambungkan oleh Allah ke Rasulullah. Jadi lebar semangat ibu ingin mempelajari sholat dulu. Alhamdulillah, barakallah, mudah-mudahan Allah membimbingnya. Jadi biarlah kamu ulang juga sedikit kan baru dah Bu sambil menunggu azan ya. Lihat kan, dia buat agak ibu deh, dia tak kanan. Ini bukan gurui ya, tapi kan awak harus ingin-inginan, tunjuk-tunjukan itu dia. Jadi di saat kita praktek sholat, mendapatkan sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu diawali dari berwudu yang benar. Bukan berajalu berwudu yang benar. Ini pertama, kebanyakan orang nampak dewa sholat begitu latarga Allah Akbar. Kebanyakan begitu nak. Tidak lagi tagak dulu, lalu tagak. Hadirkan Allah dulu. Yang kami hadirkan Allah. Lah hadir Allah di perasaan awak baru kan ada niat dulu kan, sudah baca niat Allah. Di saat mengecek lisan mengecek Allahu Akbar, itu hati langsung mengecek, ya Allah rahmatilah aku di dalam sholat. Itu yang baru lo boleh kamu minta wa rahmat Allah di saat sholat. Jadi Allahu Akbar. Coba mempraktekkan, bisa anda ikut itu. Baca Allahu Akbar. Bisa hati mengecek rahmatilah dalam sholat. Boleh bisa mengecek itu? Bisa boleh mempraktekkan. Coba mempraktekkan. Nah, ini praktek Bu. Nah, kan gitu lah dibaca nih ya. Allahu Akbar. Langsung hati mengecek Allah Maha Besar. Ya Allah rahmatilah aku dalam sholatku. Kayak bisa Bu. Tes itu harus ibu latihan, harus ibu latihan. Kalau tidak sholat ibu akan mode-mode itu setarik. Kalau tahu betul mau latih ibu awak tidak ibu. Coba tes nah. Coba lakukan. Ibu nikmati praktekkan sekali. Lain sana. Allahu Akbar. Nah, langsung hati mengecek ya Allah rahmatilah aku dalam sholat. Atau cek ibu talakuan tadi Bu. Jangan dihitung dengan koma. Jangan dihitung dengan koma. Jadi impian, ya. Jadi lapeh kalau tuang tadi tangan itu ke batamu, garis itu, jo garis itu ke batamu. Kecil itu, bilang betul sih kalau tuang bagaimana? Itu salah Jadi gitu, ke batamu itu. Jadi di saat ibu lah mau dinikona, kan Allah nggak dihadapkan Allah. Ayah mau baca Bu, wajah wajhi. Aku hadapkan wajahku dan seluruh tubuhku mulai dari siku ke siku dan hadapkan ke engkau ya Allah. Gemetar. Bahkan tanpa ibu sadari ya ibu matur nuwun. Itu nikmat sholat. Jadi belajar buat mendapatkan nikmat sholat, nikmat rasanya. Dia buat latihan sulang nih Bu. Nah itu teorinya, itu cara. Jadi ibu-ibu memang kalau gitu tidak perlu buat pandai-pandai mana masalah perlu tidak akan jadi senu kan. Cuman persoalan mendasar di dalam Islam awak harus tahu dasar dari seluruh aturan yang ada di Islam adalah sholat. Kalau sholat bisa ibu perbaiki, seluruh keadaan ibu perbaiki di hidup. Tidak ada kegundahan, tidak ada keresahan, tidak ada kesedihan.
Kalau misal pun ada kesulitan, berpikir tapi berpikir aja tanah. Tidak berpikir mengamuk, tidak pikir apa. Yang selalu keluar dari ucapan lisan awak, raditu billahi robba. Di saat awak sulit tadi, kalau orang yang bisa mempraktekkan sholat, orang yang dapat nikmat sholat tadi, makanya akan selalu membaca raditu billahi robba. Ya Allah, aku redha Engkau Tuhanku. Redha dengan Engkau Tuhanku artinya apa? Apapun takdir yang Kau berikan kepada Allah, ada yang redha. Oh badu lagi dan baringku lagi dan sabun lagi dan kawin carai selen. Oh anak mati sadoyo dan dia beranak jela. Oh tetangga benci kalian sabani sadoyo. Orang kampung benci kalian sadoyo. Itu sangat benci kalian sadoyo. Itu ucapkan. Raditu billahi. Raditu billahi. Ada ridho yang diangkat Tuhan dan apapun yang kau timpakan kepada Allah. Wabil Islami dina. Kau ridho karena dia orang Islam. Karena dia orang Islam jadi ridho. Wabi Muhammadin Nabi yang Rasulullah. Karena Muhammad itu utusan engkau Nabi dan benar ya Allah. Ridho dan seluruh. Jadi kalau perasaan itulah bisa ibu miliki, itu ibu jauh dari segala penyakit. Penyakit asam lambung lah, penyakit ginjal lah, penyakit benih lah, jauh dari penyakit seluruh. Penyakit kanker hilang sebelum hilang. Aduh rasanya cek. Penyakit kanker cek Milana. Aku baru dapat ilmu aku pas 1 Ramadan dapat ilmu. Baca kecek aku cari api itu nani. Ya Razak Zulquwatil Matin Urzuqni. Baca itu terus setiap sudah sholat, terutama sudah sholat sunnah subuh atau sudah subuh, baca itu terus. Kau dapat setiap habis sholat, yang pertama dan kedua setiap mengaluan pitih. Kabalanjo ibu kamagiana pitih hadiah itu terus. Insya Allah ibu indah putih pitih domina sari. Tipu sih tadi. Pada pitih misalnya kan ada pitih gak 20 anak itu anak minta melanjo. Itu anak pitih kedua anak. Ya Razak Zulquwatil Matin Urzuqni. Aduh tipu pengertiannya begini. Itulah bercoba sebulan penuh selama puasa tidak pernah orang pitih. Kok biasa ada kan sebut ya Razak, ya wahai yang memberi rezeki. Ya Razak Zulquwatil Matin, pada engkau lah sandarkan semuanya. Urzuqni, berilah aku rezeki. Berilah aku rezeki. Jadi setiap pitih itu di keluar baca itu bawa ke pasar belanja ambil pitih, di keluar pitih ya Razak Zulquwatil Matin Urzuqni belanja tidak api pitih dulu. Yuk kok indah banyak. Kalau terlalu kan pitih banyak gue cewek iyo banyak nah di kerok habis kan sempat licin bara-bara hari dulu. Baru tumbuh dalam baru tumbuh kan. Jadi kini hilangkan istilah pitih banyak gue tadi. Pitih itu bersambung terus seperti air mengalir. Nah itu becolongannya Nabila. Meskipun pitih ada 5.000 di rumah, ibu cobalah. Tapi syaratnya apa? Ya, yakin. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Yakin itu Allah dan kebagi rezeki itu pasti bisa. Kenapa coba? Pitih terakhir nabo miliki, orang pada pitih ke 100.000. Nah. Bo, salam pitih dan salam pitih bo 100 ya. Pitih wa yo 100 dulu. 100 dulu dia terlalu aja. Wa ambil pitih itu nera ya Razak Zulquwatil Matin Urzuqni. Sudah bagian pitih tidak lama menerima 500. Jadi keyakinan itu harus dipenuhi. Yakin takwa. Apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Aku masalah doa tuh kalau dapetnya kan pendek tuh bisa di HP betul di benar di grup. Ya Razak Zulquwatil Matin Urzuqni. Wahai yang pemberi rezeki, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Tempat aku bersandar, berilah aku rezeki. Jadi kita kalau tidak ada bisa bagi hawa itu selain Allah. Ayo pada apa di situ bu. Aku kadang mengecek kan. Aduh pitih lagi nasi tak berada ada. Ya Razak
Zul quwwatil matin urzuqni. Ayah tak betina. Akhirnya tak berada mana datang betin. Iyo dah apa wa betin. Zulqum. Wow, baunya pasti zulqum. Q. Qa. Zul quwwatil matin urzuqni. Itu doanya, itu baru sampai doa itu. Nah, insya Allah lah mau praktekkan. Ayo lain alhamdulillah, tidak betul-betul putih. Tidaklah kebanyakan putih gitu. Itu bu hindari mengecek. Ini panik ini putih ini. Hindari mengecek itu ya bu. Karena bu ada Profesor Murana lo di FP itu lerana. Kalau kita mengecek panik itu kirim pesan di otak tasar darah di suka otak saudara. Akhirnya termurnilah di dalam tubuh itu awak panik. Itu bahayanya bisa tuh tidak kau orang saja bayu disalurkan diri sendiri ya bayu. Ini lagi tidak berada mana dengan cari binti ini. Tidak lo berada. Amerika payah ya. Iyo payah itu percaya payah. Tapi tanamkan keyakinan dan kayu. Sabantale dan dari PT, Sabantale GTA sukses dan juga GTA. Yakin di situ. Sabantale dan sampai Malaysia, Sabantale dan karenanya umroh. Yakin kan itu? Karena Allah bagaimana prasangka hambanya. Nah, itu ibu dirubah mindsetnya ibu. Jangan mengecek-ngecek panik, mengecek sakit. Nah, tidak usah ngecek sakit. Ini sakit sih badan dan bagai penangguhan dan sakit itu maksudnya sedang sakit itu nih kalau dalam sakit bersyukur dalam sakit karena apa imbalan di balik sakit tadi dosanya ampuni tidak mengingatkan sejid bukan sekedar mengingatkan Allah saja menggugurkan dosa tidak ada tidak ada sakit seorang hamba. Sakit ya, kesedihan ya, sedih larut-larut. Nyo sakiti wali urang, nyo pegunjang nyo kacakan wali urang. Tidak ada sakit seorang hamba melainkan dihapuskan dosa saja. Ini disyukuri sakit tadi, dia bukan sakit dia sakit sendiri. Tidak ada sejak ayo aku dah ini lo baru dia iyo dah itu baru dia ikut nak macam apa macam ni lerang itu dia mati jadi kau jangan awak ada dibunuh jangan mati sendiri awak ke makam masakan Thailand asam lambung mainnya si Mila kan pernah Neranya pernah mencret dalam barang. Nah, jadinya kalau bau pai berlaku jauh Audi. Mila pai di pundak disuruh di Audi. Di mencret si Audi. Itu semalam ini yang tak tagak. Habis pagi, yakin Mila pai yakin kok orangnya. Ya sumbe ikunya di Allah tidak mencret. Lah tipu di rumah baru pret. Jadi itu suatu bukti Allah itu bagaimana prasangka kita. Kalau yakin awak sehat, insya Allah awak sehat. Kalau yakin awak nyari solusi di Allah, jadi jalan keluar Allah awak bisa. Kalau awak yakin awak bisa menjadi hamba Allah, yakin awak dapat surga, awak dapat surga. Nabo, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.